어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Syarani ingin membuat tutorial tentang pembuatan risoles mayo. Bagaimana cara pembuatannya? Berikut ini adalah cara pembuatannya. Di sini terdapat dua bahan, yang dimana satunya itu bahan untuk isian yang ada sosis, susu, tepung panir, dan mayones. Dan juga ada beberapa butir telur. Selanjutnya ini merupakan bahan kulit, yang dimana ada telur, tepung tapioka 2 sendok makan, tepung terigu 1/4, dan garam. Garamnya ini diambil secukupnya saja. Lalu ada air 600 ml, minyak goreng, dan panci. Pertama-tama telur yang untuk bahan isian kita rebus terlebih dahulu. Sambil menunggu rebusan telur, kita bisa membuat kulitnya terlebih dahulu. Kita masukkan tepung terigu, tepung tapioka, lalu kita aduk hingga merata. Setelah teraduk rata, kita ambil secukupnya garam dan kita aduk kembali. Lalu tambahkan sedikit demi sedikit air agar adonan tepung tercampur rata. Aduk adonan hingga merata dan halus. Jika kurang, tambahkan lagi air agar adonan menjadi tekstur halus. Adonannya akan terasa halus seperti ini. Lalu tambahkan 1 butir telur ke dalam adonan tersebut dan aduk kembali hingga rata. Setelah adonan tercampur rata, kita tambahkan sedikit minyak ke dalam adonan tersebut dan kembali mengaduknya. Adonan akan tampak terakhir seperti berikut ini. Lalu kita kupas sosis untuk bagian isinya. Setelah mengupas, jangan lupa kita membalik telur agar matangnya merata. Karena airnya sudah menyusut, kita angkat telur tersebut dari kompor. Untuk pembuatan kulit, kita olesi terlebih dahulu teflonnya agar adonan tidak melengket ke dalam teflon. Setelah itu, teflon ditaruh di atas kompor untuk memanaskan minyak. Di sini kita menggunakan api kecil agar kulit tidak gosong. Setelah merasa panas, kita masukkan adonan yang telah kita buat ke dalam teflon. Lalu ratakan agar kulit tidak terlihat bolong-bolong. Setelah merasa sudah rata, kita taruh lagi kembali ke atas kompor. Dalam penggorengan ini, kulit tidak boleh terlalu lama di atas kompor karena takut akan gosong. Setelah membuat kulit, kita balik lagi ke tempat isian. Yang pertama, kita mengupas telur rebusnya terlebih dahulu. Setelah itu, sosis yang sudah dikupas kita bagi menjadi 2 bagian, dan 1 bagian dibagi lagi menjadi 2, dipotong memanjang. Dan lakukan hal yang sama pada sosis sebelahnya. Jangan lupa untuk memotong telurnya juga. Telur dibagi menjadi 2 bagian juga, dipotong memanjang. Lalu 1 bagian telur dibagi menjadi 3 bagian.
akan lakukan hal yang sama pada telur satunya lagi. Diharapkan menaruh telur ke dalam mangkuk dengan hati-hati agar tidak hancur seperti ini. Karena manis yang sudah selesai, di sini kita membuat adonan basah yang hanya menggunakan tepung terigu dicampur air. Lalu aduk tepung tersebut hingga rata, seperti adonan pertama saat membuat kulit. Nah, adonan akan halus seperti ini. Tujuannya agar risoles dapat ditepungi dengan baik. Di sini susu akan dicampurkan mayones agar mayones terasa manis. Hati-hati! Kerja bagus. Setelah itu, susu yang sudah ditaruh dalam mangkuk kita masukkan mayones. Mayonesnya kira-kira aja, biar nggak terlalu asam. Lalu susu dan mayones dicampur hingga merata agar rasanya tidak setengah asam, tidak setengah manis. Setelah itu kita ambil kulit dan lebarkan ke dalam piring. Lalu campurkan mayones, dikit aja, jangan banyak-banyak ya, kebanyakan. Lalu masukkan sosis, telur, dan gulung. Gulungnya harus hati-hati ya, karena kulit ini sangat tipis, bisa terjadi bolong. Menggulungnya juga harus rapi agar tidak meledak di dalam penggorengan. Selanjutnya, risol masukkan ke adonan basah dan taburi risol tersebut. Setelah itu angkat dan tiriskan agar tidak menggumpal di tepung panir. Masukkan ke tepung panir, lalu tutup hingga rapat agar risol terasa garing. Setelah itu, risol dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Tujuannya apa? Ya, agar tepung panirnya itu merekat ke permukaan risolnya. Lalu diamkan sampai semalaman. Besoknya kita goreng risol menggunakan api sedang agar risol tidak gosong. Dicek dulu agar panas. Setelah berasa panas, masukkan risol ke dalam penggorengan. Diamin aja dulu, jangan diaduk-aduk, nanti hancur. Tunggu risolnya sampai kecoklatan, lalu balik agar matangnya merata. Karena warnanya sudah kecoklatan, kita angkat. Dan jadi deh. Nah, di sini kita akan mulai mereview dari beberapa orang ya. Ini coba duduk dong. Duduk. Nah, ini satu lagi. Lo ini. Gak mau. Deh. Rasanya gimana? Jangan kepaksa dong. Enak. Terus? Terus deh. Gurih enak. Oh, gurih. Mantap. Mantap. Mau lagi nggak? Nggak mau, ya udah. Mau bikin diri loh. Mau. Dalamnya ada
ada telur sama sosis ya. Ini pas lah di kantong ya, lumayan. Itu ini nggak ada. Rasanya enak ya, lumayan lah, nggak rugi beli 2.000 juga. Enak ya, enak ya. Mantap, enak mantap. Bergizi. Beda sama tetangga sebelah. Enak. Jangan gitu tetangga ya. Nah, begitulah akhir dari cara pembuatan risol mayo dengan beberapa pesan dari orang-orang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.